dan i'rab Quran. Jadi pas nanti 10 menitan terakhir kita buka kitab i'rab marsum. Ummahat yang kita kaji mau di Al-Baqarah atau dari juz amma i'rabnya? Lebih mudah mana Ustaz? Kalau lebih mudah yang juz amma. Yang juz amma. Paling nanti mau di Anas atau di An-Naba startnya, mangga silakan. Dari Anas. Nah, nanti ya, siapkan ininya, aplikasinya. Ya. Itu mulai minggu depan, mulai pekan depan. Jadi yang sesi sorof itu kita baca itu ya sedikit, nanti kita praktekkan di Jumat depan. Sesi terakhirnya itu sekitar 15 menitan kita akan masuk ke i'rab juz amma menggunakan i'rab marsum. Kenapa tidak muyassar? Karena kalau muyassar sudah ada i'rabnya gitu. Nah, kalau i'rab marsum kan tidak ada i'rab. Jadi kita mencoba mengi'rab langsung. Kalau satu pertemuan satu surah, alhamdulillah. Kalaupun tidak, satu ayat cukup lah ya. Kita teruskan pekan depan. Jadi terus berkesinambungan. Jadi sepakatnya di An-Nas ya. Surah An-Nas. Itu untuk pekan depan. Karena untuk sorof itu kita ya husnuzon saja. Husnuzon dalam artian berbaik sangka di rumah itu dihafalkan. Jadi dihafalkan di rumah gitu, bukan di kelas. Kan biasa di kelas kita hafalkan bareng-bareng. Nah sekarang mah kita rada kita di rumah dihafalkannya. Silahkan dibuka sorof halaman 26 Al-Qaidah. Ada dua ya, ini sebentar lah yang dua ini. Yang belum baca siapa? Silahkan Al-Qaidatu halaman 26. Halaman 27 tamrinat, ini berarti jadi PR yang ini ya. Silahkan yang pertama sorofkan, sorofkan atau tasrifkan mayati kata berikut ini. Yang kedua tarjim mayati ilal lughatil Indonesiah, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat kamus ya, lihat kamus. Baik, yang ini jadi PR-nya yang tadi 6, cari 6 dalam Quran atau dalam hadis atau dalam bahasa Arab. Yang sekarang berarti nambah lagi yang ini. Abote PR kia moal maranya insyaallah dikumpulkan nanti sebelum jam 7:30. Insyaallah saya jam 7 sudah di sini ya. Jadi kalau mau Gojek atau Grab itu jam 7 saja sudah di sini biar nanti langsung diperiksa. Maka Al-Qaidatu awalan idza ijtama'a ta'ani fi awwali mudhari'i tafa'ala jazza isbatuhuma wa hadfu ihdahuma mislu la tahasadu asluhu la tatahasadu la tabaghadu asluhu la tatabaghadu. Oh ini mah sama ya dengan yang sebelumnya. Yang halaman 21 sama tuh 21 diulang kembali oleh Ustaz Aceng rahimahullah, tapi beda wazan. Kalau yang kemarin
tafa'ala. Kalau sekarang Tafa'ala. Silakan terjemahkan. Diberi Idza stabilo semuanya ya. Dari idza ijtama'a sampai ihdahuma. Kaidah. al-qaidatu kaidah idza ijtama ta'ani apabila terkumpul dua huruf ta fi awali mudhari'i tafa'ala dalam pada awal fi'il mudhari tafa'ala Wazan. wazan tafa'ala. Nah, kalau terkumpul dua ta ya di fi'il mudhari ini ya, dua ta wazan tafa'ala, apa yang harus ini? Jaza isbatuhuma maka boleh menetapkan dua huruf ta. Nah, ini yang pertama isbatuhuma boleh, atau yang kedua membuang salah satunya. nah, itu ya. Jadi jaza itu boleh. Jaiz boleh. Kalau bertemu dua ta yang di wazan tafa'ala, termasuk yang kemarin apa? Tafa'ala, dua kemungkinan. Satu boleh isbat taknya atau dibuang. Dibuang di sini ya, dibuang di sini ummahat akhwat, tak yang pertama atau tak yang kedua, kira-kira hadfu ihdahuma, dibuang satu dari kedua tak tersebut. Tak yang pertama, yang tak kedua yang dibuang. Yang kedua Pasti tak yang pertama. Kenapa? Nah, huruf mudharaahnya yang dibuang itu huruf mudharaah. Karena kata yang asli itu tidak boleh ya. Asli mudharaah kan tambahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ada huruf mudharaah. Ana itu, tapi yang taknya ya, taknya itu pasti dibuang tak itu. Jadi hadfu ihdahuma itu dipastikan yang kedua, tak yang kedua ya. Teruskan. mislu contoh la tahasadu Panjang. la tahasadu asluhu asal misalnya la tahasadu asluhu asalnya la tatahasadu. Nah, ini dalam hadis ya, la tahasadu, la tabaghadu, la apalagi ya. Ini kira-kira la tahasadu artinya apa? Hasada apa hasada? Jangan kalian Hasud ya. Nah, berarti artinya apa? La tahasadu. Jangan kalian saling atau terjadi atau apa? Saling ya. Berarti kalau saling faidahnya apa? Musyarakah, mutawa'ah atau apa? Musyarakah. Nah, ini pasti musyarakah. La tahasadu, janganlah kalian saling hasud. La tahasadu, asluhu asalnya itu la tatahasadu. Ini kenapa dibuang? Ada kemungkinan litakhfif, untuk meringankan bacaan. Kalau la tatahasadu itu memang agak berat ya, tataha. Tapi kalau hilang tak yang mudharaah jadi la tahasadu, ini pastikan dia fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari tapi sudah ada yang hilang, yaitu tak, yaitu tatahasadu. La di dia lam apa? La'el bukan lam. La di sini la apa? Nahiyah atau nafiyah? Apa bedanya nahiyah dengan nafiyah? Nah, ini menjazmkannya. La tatahasadu, la tatahasadu, jazm. Tanda jazmnya apa? Hadfun nun, dibuang nun. Kenapa dibuang nun? Al-af'alul khamsah. Jadi tatahasadu yang aslinya saja ya.
tatahasadu berarti dia fi'il mudhari. I'rabnya marfu mansub majzum. Majzum dengan apa majzumnya? Dengan la nahiyah. Tanda jazmnya La nahiyah. hadzfun nun. Kenapa dengan hadzfun nun? Al-af'alil khamsah. Nah, ini i'rab fi'il mudhari ya, tambahan saja. Jadi la tatahasadu. Tatahasadu. Asalnya seperti di sini ya. Tatahasaduna asalnya. Tatahasaduna. Apa artinya tatahasaduna? Jangan saling hasad. Fa'ilnya dulu. Saling hasad. Fa'ilnya dulu. Kalian saling Hasud. hasud. Tidak boleh ya. Kalian saling hasud. Karena dosa pertama Qabil ya. Dosa pertama Qabil hasud. Dosa pertama iblis sombong, al-kibru. Dosa pertama Nabi Adam, Enggak tahu deh. dosa pertama iblis al-kibru. Dosa pertama Nabi Adam rakus ya. Rakus, hirsu. Dosa pertamanya Qabil al-hasadu. Ini 3 akar dosa. Sombong, hirsu rakus, ketiga hasud iri, hasad. Hirsu itu bukannya apa semangat? Al hirsu itu rakus, ambisi. Yang ihris. Ihris, nah, bagus. Ihris, Alaman yang fa'uk. ihris, jadi manjangnya. Alama yanfa'uka. Ini hadis. Wasta'in billah wala ta'jiz. Ma yanfa'uka. Ihris, ambisilah. Rakuslah. Tapi ini kepada apapun itu yanfa'uka yang bermanfaat. Jadi kalau ingin al-hirsu ya ke sini kan solusi Islam. Kita tidak mungkin hilang namanya al-hirs. Tidak mungkin. Sampai usia kita berapapun al-hirs pasti ada. Makanya Nabi mengatakan setiap manusia nanti akan tua, dengan sendirinya akan menua kecuali 2. Satu ini kata Nabi ya, al-hirsu, ambisi. Masih kena teh orang ambisi ayeuna? Masih. Al-hirsu, kedua al-amalu pakai hamzah. Al-amalu, keinginan. Ya sok, saya tanya saja ke dalam diri. Hirs itu pasti ada ambisi kita. Makanya Nabi memberikan solusi biar kita ambisinya dikendalikan dengan agama. Hadis ini, ihris alama yanfa'uka. Ihris berambisilah kamu atas atau kepada apa-apa yang yanfa'uka itu bermanfaat untukmu. Kalau kita tolab ilmu, ihris harus seperti itu, harus semangat. Makanya saat tolab ilmu memang satu kata kuncinya sebetulnya ya, wakafkan waktu. Kalau kita sudah bisa mewakafkan waktu, bukan lagi menginfakkan. Kalau bahasa wakaf waktu menunjukkan dia sudah menghilangkan segala aktivitas apapun. Itu bahasa mewakafkan waktu. Kalau satu waktu ada uzur, itu insya Allah uzurnya syar'i ya. Nah ini al-hirsu. Kalau al-amalu apa? Amal, pakai hamzah. Amal itu cita-cita. Kita tidak akan pernah hilang walaupun usia terus berkurang. Pasti ada 2 yang ini akan ada. Nah maka kembali ke yang tadi, al-hirsu itu adalah rakus, ambisi. Ini Nabi Adam. Ini Nabi Adam. Ini iblis. Dan ini Qabil. Tapi Qabil dah bahasa Israiliyat ya. 2 anak Adam. Qabil. La tahasadu. La tatahasadu itu aslinya. La tatahasadu. Asalnya tatahasaduna. I'rabkan tatahasaduna. 1, 2, 3.
Tahasaduna. Fi'lun Fi'lun mudhari'un marfu'un wa litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi. Nah, ini disebut apa? Subutun nun. Nah, teruskan li'annahu minal af'alil khamsah. Tuh ya. Diulang. 1, 2, 3. Tatahasaduna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Beres ya. Paling nanti tambahkan fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, ini fa'il. Wawul jama'ati, namanya wawul jamaah. Wawul jama'ati. Berarti wawul jama'ati sama seperti yang di sini. Domirun muttasilun mabniyun alas sukun. Terus nah, itu sudah lengkap fi'il dan fa'il. Fa'ilnya kelihatan tuh, kelihatan yang di sini. Nah, sekarang tatahasaduna dimasuki la. La-nya la apa tadi? La nahiyah. La nahiyah. La yang berfungsi sebagai larangan, nahiyah. Karena la ada dua, ada nahiyah, ada nafiyah. Ada la an-nafiyah. Nahiyah, nafiyah. Nah, ini nafiyah. Nah, cirinya kalau ini jazm seperti ini nih, dibuang nun kan ya. Nah, maka la tatahasadu. Kalau ini masuk la-nya tidak ada pengaruh, tetap saja la tatahasaduna, tetap. Berarti ini la-nya la nafiyah, tidak pengaruh. Kalau la nafiyah artinya apa? Tidak. Kalau la nahiyah artinya jangan. Kan beda. Kalau yang la nafiyah tidak, kalau la nahiyah jangan. Di sini jadi artinya jangan. Makanya ketika hilang nun, la tatahasadu. Biar membedakan waw di sini, waw jamaah dengan waw huruf illah, maka dibedakannya dengan alif. Nah, jadi begini. Alif pembeda, namanya alif farikoh namanya. Dan tidak di i'rab. Alif farikoh itu hanya tambahan biar membedakan, jangan keliru. Misal, jangan keliru dengan yang apa tadi? Yang huruf illah. Contohnya da'a ya. Nah, biar tidak keliru dengan ini. Kan ini waw, ini waw, ini waw. Biar membedakan ini wawnya huruf illah, alif waw ya. Kita belum belajar di sini ya. Biar kita tahu ini adalah huruf illah dan ini adalah wawul jamaah fa'il, maka caranya yang ketika ini dibuang maka munculkan alif. Namanya alif farikoh, pembeda. Pembeda apa? Pembeda waw jamaah dengan pembeda waw huruf illah. Kan huruf illah ada 3 ya. Huruful illah. Awi, alif, waw, iya. Huruf illah. Huruf penyakit. Huruf illah. Nanti kita bahas di tasrif yang ini. Huruf illah itu ada alif, waw, iya. Kebetulan di sini waw. Oh, berarti waw di sini agar beda dengan waw di situ, maka waw yang waw jamaah ketika dibuang nun, maka munculkan alif. Namanya alif fariqoh. Anu asli nama ulah, anu ya namanya. Contoh di fi'il madi juga sama.
Qoro'a, qoro'a, qoro'u tuh pakai alif. Doroba, doroba, dorobu tidak begini, dorobu tidak begini. Dikhawatirkan ini beda dengan ini, sama dengan ini, maka caranya pakai alif, namanya alif farikoh. Alif farikoh, pembeda. Kami sareng Umar dan Amr, kita mau pakai wawu. Ini bacanya apa? Umar. Nah, Umar. Yang ini bacanya apa? Amr. Ini bacanya apa? Amr. Amrun. Nah, ini nama juga sama wawu fariko. Yang ini alif fariko. Bedanya itu saja. Ini Umar tidak ada wawu. Kalau Amr pasti begini tulisannya, Amrun. Kembali ke sini. La tatahasadu. Tatahasaduna, masuk la nahiyah, jadi la tatahasadu. Berarti tatahasadu di sini beda dengan yang ini. Kalau ini marfu. Kalau la tatahasadu berarti tatahasadu marfu mansub majzum. Majzum. Dengan apa majzumnya? La nahiyah. Dengan la an-nahiyah. Itu. Majzumun bi la an-nahiyah, gitu ya. Ya ini fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah. Tanda jazmnya apa? Nah, yang nun ini dibuang, berarti namanya bukan subut. Bukan subutun nun, tapi apa? Hadfun nun. Hadfun nun. Makanya saat baca la tatahasadu, maka dia fi'lun mudhari'un majzumun bi la an-nahiyah wa alamatu jazmihi hadfun nun. Sama ke sini. Li'annahu minal af'alil khamsah. Ini belum yang ini ya? Iya. Baik, lihat di sini. Tatahasaduna ketika masuk la jadi la tatahasadu. Ini masuk ke af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5 1 yaf'ulani 2 yaf'uluna 3 taf'ulani 4 taf'uluna baru kelima taf'ulina, atau biar gampang yang alif dulu. Yaf'ulani, taf'ulani, baru ke wawu. Yaf'uluna, taf'uluna, baru ke iya. Taf'ulina. Itu jadi af'alul khamsah itu yang tadi ya. Di fi'il mudhari. Di fi'il mudhari yang jadi disebut af'alul khamsah itu fi'il mudhari yang bersambung dengan 1 aliful isnain, 2 wawul jamaah, nah yang ini 3 aliful yaul mukhatabah. Itu disebut af'alul khamsah. Ini sekali lagi ketika ditanya apa itu af'alul khamsah, ya jawabannya fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan yaul mukhatabah. Itu sederhananya. Kalau yang dihafalkan ya tadi yaf'uluna yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, terakhir. Nah, itu disebut af'alul khamsah. Berarti la tatahasadu, tatahasadu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Itu cara mengi'rab fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari nanti bertahap ya. Kalau nanti menemukan di praktek baca Quran, kita ada fi'il mudhari, kita ulang-ulang. Karena fi'il mudhari memang diantara i'rab fi'il yang agak ribet
fi'il mudhari. Tapi kuncinya 3 saja. 1 fi'il mudhari yang sahih akhir, 2 fi'il mudhari yang mu'tal akhir, baru terakhir fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Ayo Petarosan. Baik, sekarang lihat di sini la tahasadu, asalnya la tatahasadu. La tabaghadu, asalnya La gitu. Artinya apa Ustaz itu? La tahasadu, jangan saling hasud. La tabaghadu, saling. Al-bughdu apa? Marah. Godob. Kalau godob marah, dibalik. Al-ghadab. Al-ghadabu artinya apa? Marah. Sekarang dibalik al-bughdu. 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 Bughdu benci. Ada satu hadis, abghadul halal. Abghadul halal itu hadis. Pernah mendengar itu? Hadis yang barusan pernah? Abghadul halal. Abghadul halali. Mudhof ilaih. Kebencian yang diperbolehkan. Ya, pernah mendengar ini hadisnya? Pernah ya? Barusan. Abghadul halali indallah. Ini hadis sahih ya? Indallah. Abghadu ini isim tafdil, berarti apa? Yang paling ta. Bughdu apa tadi? Nah, yang paling dibenci. Paling dibenci, tapi indallah, menurut Allah. Jadi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah ini teh. Tapi lihat, ongko al-bughdu tapi halal. Abghadul halal indallah, sesuatu yang paling dibenci oleh Allah tapi ternyata halal. Apa itu? Cerai. Tolak, cerai. Nabi bersabda ya, at-tolaqu abghadul halali indallahi at-tolaqu. Yang paling dibenci namun halal menurut Allah itu adalah talak, cerai. Itu hadis ya. Itu abghadu di sini, al-bughdu. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Jangan ya, hilangkan al-bughdu ya, kebencian kita itu. Karena kebencian itu sesuatu yang harus dijauhkan ya dalam kalbu kita. Biasanya kalau kita benci kepada sesuatu atau mungkin kepada seseorang, karena apa? Biasanya saya benci kepada dia, karena bersinggungan dengan hasud. Hasud, nanti dia dibenci. Dan itu akan ada terus ya. Ada terus, wallahu alam itu. Di sini tidak, ke sana tidak, tapi di satu saat kebencian jadi muncul, maka hilangkan itu. Itu al-bughdu namanya. Kalau al-ghadabu marah, al-bughdu benci. Maka ada satu hadis, abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah itu adalah cerai. Terakhir ganti. Sanian. Mata kana fa'u tafa'ala au tafa'ala fa'an au dalan au dalan au zayan au sodan au dodan au ta'an au do'an jaza fihi ibdalu ta'i harfan min jinsima ba'daha ma'a idghamiha fihi
Mithlu itsaqala asluhu tasaqala. Iddatsara asluhu tadatsara. Ittahhara asluhu tatahhara. Itu dulu, tarjim. Sudah bisa? Cobalah kita bantu. Bila tafa'ala atau tafa'ala berupa fa atau za atau dal atau zai atau sod atau dod atau to atau zo. Nah ini kalau itu ya fa-nya tafa'ala atau tafa'ala yang ini sudah kemarinnya. Kalau dari mulai sa, zal dan sebagainya maka aturannya teruskan. Maka Jaza apa? Boleh. boleh. Tak yang awal boleh diganti dengan huruf semisal, sejenis. Diganti apa? Dengan huruf yang sejenis. Terus yang setelahnya. Yang setelah. Jadi ganti ta, zal dan sebagainya. Kalau fa-nya ya dengan huruf sejenis yang di situ. Ta-nya itu mau sa, mau zal, mau dan sebagainya. Tapi teruskan ma'a. Ma'a apa? Bersama. Bersamaan dengan itu idghamkan padanya. Biar paham, lihat contoh. Isaqola asalnya tasaqola, tafa'ala. Yang kedua iddasaro asalnya tadassaro. Boleh wazan tafa'ala atau tafa'ala, boleh ya. Yang ketiga ittoharo asalnya tatoharo. Yang pertama isaqola, tasaqola. Tadi boleh dibuang ta kan ya? Ini kurang lengkap ya. Boleh dibuang ta, diganti dengan hamzah wasol. Tasaqola, taknya hilangkan. Jadi apa? Sasaqola gitu. Sasaqola. Setelah itu idghamkan. As-saqola. Dulu. Jadi tahapannya semuanya sama ya. Tasaqola. Merasa berat tasaqola. Tasaqola, tafa'ala. Idghamkan. Idghamkan apa? Ganti ta ini dengan huruf yang sejenisnya. Kan ini sa, maka ganti dengan sa juga. Jadi apa? Tasaqola. Sasaqola. Setelah ini idghamkan. Kalau ini apa? Ganti ta tersebut dengan huruf sejenis. Dengan huruf sejenis. Diulang. Tasaqola, ganti ta dengan huruf sejenis. Sasaqola. Setelah itu idghamkan. Saja ya. As-saqola. Terakhir biar terbaca as-saqola apa? Tambahkan hamzah wasol yang kasroh, hamzah wasol tuh. Jadi bisa dibaca sekarang. Nah, jadi terbaca sekarang. Jadi isaqola. Jadi isaqola asalnya tasaqola. Isaqaltum. Ini perang ya, munafik, berat perang teh. Orang munafik isaqaltum, kalian merasa berat ketika disuruh perang. Isaqala. Begitupun iddasaro, asalnya
Tadassaro. Jadi apa? Dadassaro. Terus ad-dassaro. Terakhir id-dassaro. Ifta'ala, ifta'ala, id-dassaro, id-toharo, tatoharo, tafa'ala, tafa'ala ya. Kalau yang tadi tafa'ala. Ganti. Yang mana? Wafi itu ya. Wa fil Qur'ani wa in kuntum junuban fatahharu ay fatahharu ya ayyuhal mudassiru ya ayyuhal mudassiru ay al mutadassiru. Nah, dua ini ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Al-Maidah kalau tidak salah ya. Ayat 6 gitu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Artikan wa dan in. Jika kuntum keadaan kalian junuban junub dalam keadaan junub, dan jika keadaan kalian junub fa toharu fil amr nih, bersucilah kalian. Toharu ai maksudnya fatatoharu, maka kalian bersucilah. Ini fil amr ya, tulis fi'lul amri, fil amr. Fattoharu asalnya fatatoharu, itu aslinya ya, fatatoharu. Jika kalian junub maka bersucilah, maksudnya mandi ya. Kalau junub itu maka mandilah. Ya ayyuhal muddatsiru, ai maksudnya al mutadassiru. Nah, lihat beda tuh. Al muddassiru asalnya al mutadassiru. Jadi nanti ketika baca Quran, nah nanti ketika menemukan ini, nah kita bongkar ke kaidah yang tadi. Asalnya mutadassiru, jadi muddassiru sama dengan muzammil. Asalnya apa? Iya, ini diganti al muzammilu. Cing, asalnya apa? Nah, al mutazammilu, al mutazammilu. Terakhir ganti. Wa malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi itsaqaltum ay tasaqaltum. Yang mana tuh? Yang mana? Itsaqaltum. Nah, beri garis itsaqaltum. Yang tadi al muddassiru, yang tadi yang awal fat atau toharu, fa-nya hilang. Toharu. Wa malakum, dan bagaimana keadaan kalian idza apabila qila dikatakan lakum kepada kalian infiru. Infiru itu jihad ini. Jihadlah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Ketika dikatakan kepada kalian berjihadlah fi sabilillah, itsaqaltum, kalian merasa berat. Berarti apa ini? Musyarakah atau mutawaah atau pura-pura? Pura-pura ya. Pura-puranya. Pura-pura berat gitu. Atau apa nama? Idharu ma laisa fil waqi ya. Kalian pura-pura berat gitu. Kalian merasa berat. Nah, asal dari itsaqaltum adalah tasaqaltum. Nah, nanti ke depan ummahat akhwat, ke depannya mulai Jumat depan karena sudah harus kita belajar untuk mengi'rab Quran.
Kita ke depannya kalau sudah ada waktu 15 menit terakhir, kita stop sorob ini sesuai dengan waktu saja ya. Nanti kita langsung ke i'rab marsum, kita sama-sama mengi'rab. Kita sama-sama mengi'rab dari surah An-Nas. Kalau cukup satu ayat tidak apa-apa. Satu ayat. Nanti kalaulah bisa ya, ada buku khusus, buku tulis khusus itu i'rab Quran. Jadi qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi nanti ketika di pertemuan sekarang, misal qul a'udzu birabbin nas, kita mengi'rab bareng-bareng, nanti di rumah tulis saja. Tulis itu qul apa, a'udzu apa. Nanti kalau seiring waktu berjalan, kalau sudah an-naba kan buku itu khusus kajian kita di sini. Dari mulai An-Nas. Jadi ada buku khusus ya di juz amma itu. Kita mengi'rab juz amma sesuai dengan ilmu yang sudah kita miliki. Nanti mungkin kalau sudah mahir satu waktu ada yang belum disampaikan mungkin gitu. Karena ilmu itu harus bertahap. Nah itu tambahan ya, dari mulai sekarang ada buku tulis khusus i'rab juz amma, buku tulis ya, buku tulis khusus. Itu tidak dikumpulkan tapi harus rajin ya, tiap pertemuan. Ya mudah-mudahan kalau satu Jumat satu ayat itu lebih mudah lah. Kalau satu surat lumayan berat. Tapi andaikan kita satu surah ya belajar mengi'rab ya, tulis gitu. Jadi kita gunakannya tidak kitab ya, kita gunakan setelah ini mending kita belajar menulis mengi'rab Quran dengan ilmu yang sudah kita miliki, tapi menggunakan i'rab marsum. I'rab marsum. Tapi nanti itu minta waktu 10 atau 15 menit terakhir ya. Jadi nanti kalau sudah setengah 10, 15 menit sebelumnya, nah kita berhenti sorobnya langsung ke i'rab. Jadi kita belajar mengi'rab seayat. Biar nanti mungkin ya, karena sudah saatnya kita mempraktekkan ilmu ini. Baik, itu yang dapat disampaikan setengah 10 ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan nanti di grup saja ya. Di grup nanti diskusikan. Terus yang halaman 27 ini jadi PR ya. Latihan 1 dan 2 jadi PR. Demikian yang dapat disampaikan, kembalikan lagi ke MC. Yang terpenting kita sabar ya, istiqomah, karena dalam belajar ini tidak mudah, perlu perjuangan yang luar biasa, tapi dengan izin Allah, dengan rahmat dan barokah Allah, semoga Allah permudah kita belajar ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikianlah kajian untuk pagi hari ini. Terima kasih jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya, dan semoga apa yang Ustadz sampaikan untuk kajian hari ini semoga menambah ilmu yang lebih banyak lagi, dan kita Ustadz sabar dan istiqomah. Dan untuk mungkin pekan depan harus bawa alatnya Ustadz, kalau harus itu ya i'rab pakai kamus marsum, harus pakai HP ya. Demikianlah kita akhiri dengan bersama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.